Mas Seno, aku ingin mencintaimu saja. Oh mungkin gak enak kali ya, gak enakan gitu. Oh yaudah aku terima aja gitu. Itu kamu, itu kamu. Gila, gue juga dapat juga kayak gitu guys. Gue tuh, iya bener. gue tuh dapat nuca itu, gue lebih mencintai. Kita kan nggak pernah tahu ya berapa persen cinta dari si pasangan ke kita dan kita ke pasangan. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar? Kita langsung aja ya. Kita mau ngobrolin film yang lagi ditonton sama kita berdua akhir-akhir ini, yaitu di Netflix namanya Gadis Kretek. Ini adalah film seri yang kita lagi suka, alias aku udah nonton selesai sih, tapi Aryo itu aku temenin nonton, dia ketiduran gitu. Gue harus effort untuk nonton ini, pernah berapa kali gue ulang lagi. Iya. Tapi sebelum kita nonton, pertama adalah jangan lupa subs dan segala macam, komen, siap-siap kita akan bahas film ini karena ada topik menarik di baliknya. Dan kedua, ini ada beberapa mungkin akan spoiler alert. Jadi kalau misalnya belum nonton, mungkin nonton dulu karena bagus. Bagus banget. Baru kita balik ke episode ini kita bahas. Betul. Nah kita mau bahas apanya nih? Mau bahas Dian Sastro, Putri Marino atau bukan? Jadi dari film ini tuh aku ngelihat ada percintaan segitiga ya kan. Antara si Jeng Yah tokoh utama sama dua laki-laki lain. Enaknya direbutin gitu. Direbutinnya sama Aryo Bayu sama si Ibnu Jamil lagi ya kan. Aku juga mau loh jadi Jeng Yah tuh direbutin dua cowok gitu. Ya tapi kamu harus Dian Sastro. Gak bisa sih. Aku ikutan mencoba ngomong kayak Jeng Yah di film itu. Kayak gini. Mas Seno, aku ingin mencintaimu saja. Suaranya gak cempreng gitu. Tapi dari film itu aku belajar bahwa sebenarnya enak juga ya kalau dicintai aja ya kan. Alias ketika Mas Seno itu mencintai Jeng Yah, tapi Jeng Yahnya tuh gak cinta-cinta banget sebenarnya. Karena gak ada pilihan lain aja Jeng Yah. Jadi gak ada pilihan lain, dia kurang karena dia mencintai, bener karena dia mencintai Mas Raya. Tapi Mas Raya ini kayak kita tidak mungkin bersatu gitu. Satu dan lain hal menyebabkan cinta yang saling mencintai ini gak bisa bersatu. Akhirnya ada pihak lain yang mau mencintai. Jadi posisinya boleh dibilang posisinya Dian Sastro atau si Jeng Yah dan juga si Mas Raya itu dua-duanya punya ada posisi gue mau mendapatkan yang gue cintai gak bisa, tapi ada orang lain yang mau mencintai gue gitu. Aku sih mau loh dua-duanya, gak masalah. Maksudnya aku duain atau gimana? Aku sih mau ya dua-duanya, mau sama Mas Raya, mau sama Mas Seno. Makanya aku bingung Jeng Yah kok gak mau Mas Seno ya. Kalau aku sih mau loh. Dicintai dan mencintai. Menurut kamu kalau kamu bawa lagi mundur gitu. Tujuan hidup kamu apa sih? Life goals kamu tuh apa sih? Apakah kita lahir pengen aku langsung pengen mencintai orang sebanyak-banyaknya gitu atau gimana? Nah, biar life goals kamu cepat tercapai, kamu bisa nabung di OCBC lewat aplikasinya OCBC Mobile. Karena di aplikasi ini ada fitur Life Goals. Jadi kamu bisa tentuin goalsmu dan juga durasinya. Misalnya nih, nabung buat liburan, durasi nabungnya 6 bulan. Tenang aja kalau takut gak disiplin nabung, karena kamu bisa aktifin auto debit. Lewat fitur Life Goals, kamu juga bisa konekin aplikasi OCBC Mobile dengan produk investasimu. Mulai dari tabungan berjangka, deposito, obligasi, falas, sampai reksadana. Atau kalau belum mulai investasi, bisa mulai investasi pakai fitur ini. Jadi investasinya makin semangat. So, yuk nabung dan invest lewat OCBC. Download aplikasinya, raih goalsmu lebih mudah dan terencana. Life goals aku ya. Kalau aku pengennya direbutin sih kayak gitu. Oh gitu. Dua kurang malah kali ya? Kurang, dua lah gak seru. Nanti WhatsApp aku sepi kalau cuma dua ya kan. Kalau rame aku demen gitu. Wah rame banget ya nyariin aku gitu kan. Tolong netizen jangan coba-coba ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin karena yang menariknya menurutku, ini kan biasanya kalau film-film dulu, zaman dulu tuh kalau ada satu yang tokoh utamanya yang klop banget nih, mencintai dan dicintai, biasanya tokoh satunya lagi tuh yang kayak antitesisnya, kayak beda banget, jahat atau nggak perhatian atau apa. Tapi ini dua-duanya tuh kayak figur yang beda tapi bagus-bagus gitu. Sama-sama ganteng lagi. Kayak Mas Seno aja yang mencintainya, yang orang ketiganya lah boleh dibilang itu, dia ternyata
ya itu tentara, stabil kan? juga mendukung istrinya bekerja akhirnya gitu segala macam. Benar. Dan Mas Raya itu juga ya sama-sama mau berjuang lah ya kan. Pokoknya membela Jengyah katanya gitu. Nah tapi kalau dari 3 posisi ini mencintai dan dicintai, kalau zaman dulu tuh kita bilangnya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau sekarang nih para warganet gitu ya di TikTok, di Instagram ramenya soal dicintai mencintai. Kalau dulu tuh bertepuk sebelah tangan. Sampai ada lagunya ya kan, lagunya Dewa. Ingat ya? Benar. Gimana sih? Aku hanya ingin bercinta, bertepuk sebelah tangan. Benar. Nah, sebenarnya kenapa sih orang ada yang beranggapan lebih baik dicintai daripada mencintai? Mungkin salah satu penyebabnya adalah pernah mencintai tapi traumatik. Atau bertepuk sebelah tangan juga Atau bertepuk sebelah tangan, dia mencintai orang segitunya melakukan apapun. Tapi akhirnya nggak nyampe, satu bisa jadi. Atau dia udah nyampe tapi disakitin habis itu, dikecewakan. Betul. Kalau kata Padi, kasih tak sampai. Aduh, gue tuh referensinya lagu-lagu lama semua ya. Yang nonton gak ada yang tahu Bu, hati-hati Padi, Dewa segala macam. Kayaknya aku butuh karaoke deh abis ini. Betul, untuk mencintai. Nah, jadi dia mau mencintai seseorang tuh jadi nggak mau. Ya udah deh, gue udah capek mencintai orang, gue mau dicintai aja sekarang. Benar. Gue mau cari yang mau sama gue aja deh sekarang. Atau gitu. Trauma tadi, atau apa ya? Apalagi kasih tak sampai lah. Lanjutannya dari yang merasa dicintai seperti itu, dia jadi ada keluar orang Jawa nih, karena kita kan gadis kretek ya. Gadis kretek ini ada namanya Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Artinya ya udah nanti lama-lama juga gue bisa cinta kok sama dia. Jadi ada yang bisa kan cinta tumbuh karena bisa jadi karena belum kenal, begitu udah lama bareng ternyata gue cinta juga nih satu. Tapi bisa jadi juga karena kebiasaan. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya adalah fake it until you make it. Wis, bener. Fake it diranjang juga termasuk. Tapi maksudnya kayak gitulah gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku tidak perlu mencintai kamu, tapi kamu mencintaiku, nanti akan cinta tuh akan datang secara bertahap gitu macam-macam, loh. Kebiasaan karena kebiasaan. Akhirnya butuh sama dia, udah kebiasaan setiap pagi bangun sama dia, terus kalinya nggak ada, beda, itu rasanya kayak udah bukan cinta lagi. Nah itu juga kayak apa maksudnya? Tapi is it fair? Fair untuk di awal berarti pasangan kita itu belum dicintai dong. Gini. Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya dia juga merasa dicintai, itu gimana tuh? Fair nggak? Masalah fair nggak fairnya kita kan nggak pernah tahu ya berapa persen cinta dari si pasangan ke kita dan kita ke pasangan. Kita mungkin tahu sih feeling kita atau perasaan kita segimananya ke pasangan. Seberapa menggebu-gebunya sih sama pasangan itu kan bisa kita tahu. Tapi kan nggak ada takaran kayak tepatnya tuh di berapa persen sih kita sayang sama pasangan, cinta pasangan, ngejar-ngejar pasangan, dan gitu juga sebaliknya. Jadi kalau dibilang fair nggak fair, nggak akan pernah ada yang 50% sama persis. Nggak akan ada yang benar-benar menjadi caregiver dan caretaker aja gitu kan. Karena posisinya akan selalu berbeda. Jadi kalau ngelihat dari ceritanya Jengyah ini pun, begitu mereka antara Jengyah dan Mas Seno ini menikah gitu ya, akhirnya Jengyah ini terbuka, mau juga kok gitu. Tapi bukan berarti ya mungkin cara sayangnya beda gitu loh, nggak yang menggebu-gebu. Buktinya pada saat Mas Seno itu akhirnya meninggal di pertempuran medan perang itu, dia sedihnya sedih banget, drop banget gitu kan. Berarti sebenarnya kalau nggak cinta kan mungkin biasa-biasa aja nggak sih guys, kayak meninggal ya, oke deh gitu kan, mungkin gitu ya. Tapi ini enggak gitu, bener-bener cintanya memang ada gitu, sedihnya makanya terus abis itu dia sakit berturut-turut gitu loh. Spoilernya banyak nih sampai habis semuanya kayaknya gue bicara ya. terus gitu loh. Jadi sampai segitu cintanya, mungkin sampai pengaruh ke kesehatannya dia gitu loh. Mungkin secara nggak sadar, mungkin tipe yang nggak disampaikan. Kan cara cinta orang beda-beda. Exactly. Dicintai dan mencintai ini yang kalau cuma satu sisi ada istilahnya one sided relationship memang. Nah yang saya bilang itu tadi misalnya contoh di awal-awal tuh one sided relationship. Terus udah gitu setiap orang merasakan cinta juga kadarnya berbeda. Misalnya nih ya kita ambil contoh Raya dan Seno lagi. Raya itu harus dicium biar merasakan dicintai. Mungkin Seno dipegang aja udah menggelinjang. Gak tahu ya, ini misalnya. Jadi memang mungkin bisa jadi kan dari bahasa cintanya berbeda, dia penerimaan cintanya berbeda. Si Jengyah mau ngobrol sama Mas Seno aja mungkin Mas Seno udah senang. Udah merasa dicintai. Kalau si Raya harus mungkin menikah untuk menunjukkan bahwa si
Misalnya, ini kita nggak bilang filmnya seperti itu, tapi aku cuma mau menyampaikan bahwa takar penerimaan orang terhadap cinta itu juga bisa beda-beda. Merasa dicintai seseorang itu juga bisa beda-beda ya. Betul. Tapi ini memang terjadi biasanya kalau pacaran ceritanya. Nah, lagian diterima tembakannya gimana sih? Kok udah tahu? Oh mungkin nggak enak kali ya, nggak enakan gitu. Oh yaudah aku terima aja gitu. Itu kamu. Gila, gue juga dapat juga kayak gitu guys. Gue tuh iya bener. Gue tuh dapat Nucha itu gue lebih mencintai. Ini Mas Seno loh, aku jengyahnya loh dulu. Tapi nggak mati. Bener. Nah, Mas Seno yang Nucha itu ya udah terima aja deh daripada nanti gue pamali, gue nggak ada yang ngelamar gue lagi, dia terima. Iya bener loh. Oh kenapa jauh-jauh ke Jengya ya? Mendingan ceritain kita. Tapi aja. Pertanyaannya adalah sekarang udah tumbuh kan cintanya kan? Iya kok maksudnya kan bukan sesuatu yang dijauh. Maksudnya gini, one sided love-nya itu mungkin pada saat pacaran kayak oh ya udah gue dikejar, gue lebih dicintai. Tapi kan bukan berarti aku menghindar. Kalau aku menghindar ya nggak usah pacaran gitu loh. Tapi begitu udah pacaran artinya kan sebenarnya salah satu tuh juga udah membuka hatinya untuk oh ya udah deh nggak apa-apa coba jalanin gitu. Nah kalau sampai menikah itu sebenarnya udah level yang berikutnya yang mungkin sebenarnya dia juga oke, gue berusaha nothing tulus kok mencintai orang ini gitu ya, dalam artian orang ini baik kok, orang ini memang sesuai tipe kita, orang ini juga mungkin bisa jadi teman yang menyenangkan kalau nikah dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi bukan berarti yang nikah tuh bener-bener harus klop semuanya. Mungkin ketika ada hal-hal yang menurut kita tadi one sided love itu bisa aja kok dilanjutkan selama nih orang juga nggak membahayakan buat kita gitu loh, dan kita mau terbuka untuk belajar tentang si pasangan ini gitu. Di awal-awal iya juga sih aku pas pacaran sama Aryo juga ngerasa kayak ya udah deh gitu, coba aja, padahal mungkin gue nggak segitu menggebu juga gitu loh. Makasih loh. Tapi nggak apa buatku kayak oh ya ini no harm lah karena dia baik kok orangnya, kayaknya cukup fun juga, yaudah deh kita coba gitu, ya kan? Ya deh. Kita kalau bahas one sided love itu awalnya itu kenapa sih bisa terjadi? Salah satunya yang kita udah bahas tadi, one sided love bisa jadi karena dia udah pernah mencintai dan gagal. Nah itu aku berarti. Iya itu. Kan? Sebelumnya soalnya kayak gitu gagal, jadi pernah aku mencintai. Jadi dulu kamu menggebu-gebu? Enggak sih, enggak juga. Oh enggak. Itu bisa salah satunya bahwa dia udah mencintai segitunya terus akhirnya gagal. Itu traumatik. Ya. Terus bisa juga nggak bisa menunjukkan rasa cintanya. Nah. Dia nggak tahu aja, dia sebenarnya cinta sih, cuman apa ya, gue gimana ya orangnya. Flat orangnya kayak Virgo gitu misalnya, ya kan? Kayak yang ini kalau lihat itu Twilight Kristen Stewart nih, flat kayak papan di mukanya. Gue happy segini, gue sedih segini, ya udah ya kelihatan sama gitu loh. Iya banyak hal lagi lingkungan keluarga yang misalnya nggak tahu cara affectionate seperti apa, entah itu saying I love you atau touching atau apapun itu biasanya enggak, dan masalah pribadi lainnya aja bisa jadi sebenarnya cinta atau mungkin pengen mencinta, cuman macam-macam, ada takut atau nggak bisa menunjukkannya. Iya, justru yang bahaya menurutku adalah kalau pacaran atau kalau menikah udah tahu nih orang nih, misalnya jauh banget dari entah tipe kita atau kriteria kita gitu kan. Nah itu tuh, atau justru yang membahayakan, udah tahu nih orang let's say, misalnya ini udah menikah misalnya gitu, atau udah punya pasangan lain gitu loh, itu kan berbahaya loh, jangan bermain di jangan bermain api gitu sih sebenarnya. Benar. Dan one sided love ini kalau tidak dikomunikasikan itu sebenarnya bisa damaging relationship juga menurutku. Gitu ya? Jadi contohnya misalnya karena satu akan merasa lebih effort daripada yang lainnya. Ya. Terus kalau effort itu tidak bersambut atau tidak entah appreciated atau apalagi dibales misalnya ya, dapat effort yang sama, lama-lama capek, overwhelmed. Dia akan berusaha terus. Ada tahapnya di mana ya masa PDKT gampang lah ya, berusaha tuh kayaknya seru gitu. Tapi lama-kelamaan kalau bertahun-tahun terus menikah, iya sih, capek. Kalau udah sampai nikah ya maksudnya kayak salah sendiri gitu loh. Lu gimana sih lo pas pacaran segitu menggebu-gebunya dan gitu. makin lama makin insecure menurutku, bahwa ini gak ada yang bagus dari diri gue apa. Gue salah terus apa misalnya. Padahal belum tentu, tapi bisa berpikir kayak gitu. Insecurity akan muncul keluar, ya. Betul. Setuju sih. Iya. Kalau sampai nikah itu emang harus dipikirin matang-matang. Jadi jangan, kan kasihan juga ya kalau misalnya pasangan gitu yang lebih menggebu-gebu daripada kita. Mungkin kitanya senang-senang aja dikejar-kejar gitu kan, dicariin, lebih diperhatikan. Tapi kan kita harus pikirin juga perasaan orang lain sih. Jadi sebenarnya kamu mencintaiku di tahun keberapa kita nikah? Ya enggak kok, dari awal kok.
Ya sebenarnya hubungan yang ideal tuh sebenarnya imbang ya, lebih ke arah imbang. Tapi imbangnya nggak ada yang 50%, 50%. Ya mungkin nggak kan? 50%, tapi setidaknya satu merasa dicintai juga. Jadi lebih ada take and give-nya. Gue bisa merasa bisa memberikan cinta dengan tulus, bisa menerima cinta juga, bisa merasakan itu. Iya, yang penting ngerasa ada perasaan nggak sih? Mungkin cintanya beda-beda ya, kayak cara menyampaikannya. Tapi kan di luar dari percintaan tuh ada bubuk-bubuk perhatian lah, ada bubuk-bubuk apa ya, pertemanan atau friendship tuh beda gitu loh rasanya. Betul. Ketika lo sama pasangan lo bisa ketawa bareng tuh menurutku betul. Ya kan gak harus kayak peluk-pelukan mulu ya, tapi lo punya jokes yang bisa diterima, terus lo bisa nimpalin. Itu tuh menurutku udah couples yang punya apa ya, komunikasi yang udah lebih dari komunikasi biasa gitu. Kayak pernah nih aku syuting dengan salah satu artis gitu ya, dia pasangan, menurutku kalau lihat dari sosial media atau tampilan-tampilan filmnya gitu, bukan film, maksudnya tampilan di iklan dan lain-lain, aku pikir itu cuma acting gitu loh, buat lucu-lucuan dan biar kompak gitu. Tapi pas aku syuting sama mereka, aku jadi tamunya, menurutku lucu banget nih orang gitu. Ternyata bukan acting dan bukan kayak apa namanya dikondisikan, tapi mereka berdua punya komunikasi jokes-jokes yang gila nih bisa saling nimpalin satu sama lain gitu. Menurutku bisa, seru banget nih orang bisa nebak gitu. Gak siapa tuh? Bisa nebak gak siapa? Seru banget pokoknya, aku gak kebayang kalau ternyata memang mereka tuh romansanya ya gitu. Jokes satu sama lain tuh bisa saling nimpalin. Aku pikir itu skrip, enggak ternyata di luar skrip semua. Jadi memang cara komunikasinya orang tiap pasangan kan beda-beda kan. Beda-beda. Ini mungkin serius nggak nganggap joke itu tadi nggak lucu bisa jadi. Ada yang orangnya memang serius atau obrolannya sesuai dengan tingkat intelektualnya lah, ngobrolin politik terus dua-duanya nyambung misalnya, ngobrolin sains, ngobrolin apa yang berat-berat nyambung, it's fine. Jadi memang ngobrol tuh dasar solusi barengnya tuh. At least ngobrol dulu, at least tuh bisa tahu. Jadi kayak kalau nggak salah di Balik ke Gadis Kretek, awalnya kan Mas Seno tuh bilang bahwa Jeng ya kalau menikah dengan saya nggak usah bekerja sama sekali. Iya. Nggak perlu bekerja sama sekali, jadi gue yang menghasilkan. Tapi sesudah akhirnya Jeng ya disediakan tuh ruang apa namanya, ruang aroma, ruang rasa. Ruang ini saus, ruang saus, hal seperti itu. Jadi ini didukung untuk berdaya. Hasil komunikasi mereka tampaknya Mas Seno tuh mulai mengerti. Jadi dia nggak bisa tuh di rumah aja nggak berdaya menurut dia gitu. Jadi ya disediakan hal-hal seperti gitu. Terus bikin kesepakatan. Dari ngobrol itu kalau ngobrolnya udah enak, next udah bisa tuh kalau ngobrol udah enak bisa bilang maunya apa, ngarepnya apa, dicinta itu seperti apa, itu bisa jadi kesepakatan. Misalnya yang satu merasa dicintai dengan harus ada waktu buat date night seminggu sekali, misalnya yang satu. Yang satu lagi berharap dengan aku mau kalau pulang udah ada makan malam, misalnya. Hal-hal seperti itu setiap pasangan maunya beda, tapi udah bisa menyampaikan, nih aku mau ini. Dan dengan nyaman tanpa dijudge, oh kamu gak boleh itu gitu. Tapi at least didengar dulu. Dan lawannya nih si pasangannya juga bisa menerima, mengerti tanpa melakukannya tanpa paksaan gitu loh. Once ada paksaan kan juga udah bukan one sided lagi ya. Udah emang nih orang udah gak mau banget gitu. Terpaksa kan berarti. Nah udah kalau semua udah ngobrolin enak satu, terus bisa menyampaikan maunya apa, udah bikin kesepakatan, baru mulai bareng-bareng. Bisa salah, bisa kayak misalnya, oh ternyata kita nggak cocok nih, aku nggak bisa nih date night seminggu sekali, sibuk banget. Ya udah 2 minggu sekali ya gitu. Trial and error selama perjalanan. Yang penting jangan ada yang kayak ngejudge bahwa mau lo nggak valid. Tapi diusahakan, walaupun maunya mungkin misalnya Nucha yang ngajak ngedate seminggu sekali, tapi kita sibuk banget plus ada anak-anak, ya udah 2 minggu sekali. Tapi jangan langsung dipatahin, dimentahin. Betul. Kalau salah tuh nggak apa-apa, diulang, dicoba terus-terus. Canggung mungkin ini sesuatu yang pertama, yang biasanya love language-nya bukan sentuh, tapi mengerti love language pasangannya sentuh, mulai ya kalau emang satunya suka di public, mulai gandengan tangan, hal-hal seperti itu. Benar. Aku tuh juga nggak selalu kayak sama Aryo kayak menggebu-gebu, enggak ya, nggak pernah ya. Aku ya. tapi ya maksudnya kita tuh karena ngobrol ini udah kelihatan lah ya menggebu-gebu siapa lah ya. Tapi kita tuh ngobrol bareng gitu, mau dari obrolan yang serius banget terus mau yang bercandaan gitu, kita tuh bisa ketawa bareng gitu tentang hal-hal yang memang frekuensi jokesnya di situ. Mungkin orang lain ya apaan sih nggak lucu, tapi buat kita bisa lucu. Suka ngerasa gitu nggak sih, kamu sama pasangan punya jokes yang menurut kalian tuh lucu banget, tapi menurut orang lain gak lucu lagi kayak gitu. Ya kayak gini ya kita ketawa-tawa yang nonton semua, ini diem doang. Ini diem doang semua.
Atau karena nggak boleh ketawa kali. Bener. Tapi gitu. Kita tuh pasti setiap pasangan punya frekuensi masing-masing yang ketemu nih antara saling ngejokes bareng atau saling ngomongin hal-hal serius bareng. Nggak mesti dua-duanya tuh saling menggebu untuk menunjukkan cintanya menurutku. Gitu. Ya gak sih? Apalagi aku orangnya cool banget kan. Aku tuh nggak yang Aryo ayo dong cepat pulang sekarang gitu. Nggak gitu kan aku. Kamu di mana? Oke. Mau pulang jam berapa? Gitu doang. Tapi itu cara dia menunjukkan cintanya. Nyariin gitu. Akan lebih bingung lagi kalau gue gak dicariin kan. Bener. Sering lagi aku gak nyariin. Ya itu bingung aku. Nah dari gadis kretek kita belajar one-sided relationship tadi. Yap. Kita belajar bahwa one-sided relationship does exist mungkin. Dan sudah dijelaskan kenapanya, dampaknya dan bagaimana caranya. Tapi perlu diketahui bahwa itu gak apa-apa kalau itu ada. Iya. Tapi dikerjakan bareng-bareng, diusahakan bareng-bareng biar jadi two-sided relationship. Betul. Bahwa ada yang harus mencintai dan dicintai sekaligus. Mungkin gak 50-50 persis, kadang-kadang ada hari dimana gue cuma bisa mencintai 10%, tolong dong gue dicintai 90% bisa. Atau sebaliknya, atau kadang-kadang di 50-50. It's a journey, relationship is a journey. Ada ups and downs banget, ada ups banget, ya macam-macam. Dan gak mungkin cinta tuh stabil setiap hari dalam artian kayak gue cinta sama lo 99% mulu gitu. Kadang-kadang pasangan nyebelin tuh jadi berkurang tahu. Iya, apalagi udah pernah salah. Bener. Tapi kalau dia kasih hadiah naik lagi boleh lah persentasenya. Boleh lah. Jadi matre. Iya, dan banyak hal lah dalam hidup yang bisa bikin naik turunnya itu. Nah itu yang penting adalah ditemukan bersama-sama, dibicarakan, disepakati, dilakukan bersama. Dan mau terbuka terhadap perasaan si pasangan gitu ya. Jadi kita tahu, kita aware bahwa si pasangan tuh menggebu-gebu sama kita. Tapi kita juga jangan flat-flat aja dong kak. Kita mau dong belajar menerima atau mencintai juga pasangan gitu. Asik ya? Kita dari satu film bisa belajar banyak hal. Banyak banget. Kita gak mau dijadiin podcast di Netflix gitu? Gimana enggak, sih aku Netflix? Mau peranin jadi Jengyah. Ntar dia bikin sinetron. Nanti Jengyah muda, aku balik lagi. Tapi itu udah ada lanjutannya kan, bener. Putri Marinonya. Mungkin kamu nanti bener. Anaknya Putri Marino kali. Benar, bisa dilanjutkan. Aku siap kok tanda tangan kontrak mau berapa episode, mau berapa season. Ditunggu ya Netflix ya. Oke parents, kalau suka episode ini jangan lupa silahkan komen untuk diskusi pendapat kalian tentang one-sided relationship. Atau di-share ke teman yang mungkin lagi mengalami dan gimana keluar dari situ mengubah ke two-sided relationship juga bisa gitu. Jangan lupa like dan segala macam. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!